Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya seorang mukmin dalam kehidupan dunia yang pendek ini hendaklah selalu menyibukkan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan amalan-amalan ketaatan serta menjauhi segala bentuk maksiat dan kemungkaran dan menjauhi perkara-perkara yang melalaikan waktunya pada perkara yang tidak mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bermajelis belajar ilmu syar'i, mendengarkan kitabullah serta sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan amalan dan bekal yang terbaik bagi seorang mukmin, mukminah di dalam kehidupan dunia ini. Dan belajar ilmu adalah merupakan jalan keselamatan yang akan menyelamatkan kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini karena banyak muncul pertanyaan seputar berkurban, akan disyariatkannya berkurban, kapan waktu berkurban, apa sunnah-sunnah dalam berkurban, serta aib atau cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban, maka kita mengganti kajian kita untuk sementara sampai hari Idul Adha dengan pembahasan hukum seputar kurban atau disebut dengan fikih al-udhiyah. Fikih dalam berkurban. Masalah ini yaitu masalah berkurban termasuk masalah yang dibutuhkan oleh keumuman kaum muslimin. Karena kalau kita tidak berkurban tahun ini, maka kita akan berkurban tahun kemudian.
Itu disebabkan karena berkurban sebagaimana nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya adalah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebelum melakukannya butuh kepada ilmu, butuh kepada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, butuh kepada arahan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Quran ataupun sunnah dalam melakukannya. Maka kita mulai dengan membahas apa pengertian kurban. Kurban disebut di dalam bahasa Arab dengan al-udhiyah. Disebutkan al-udhiyah memiliki 4 bahasa. Bisa kita katakan udhiyah, itu yang paling terkenalnya. Bisa juga kita kasroh hamzanya, idhiyah. Jamaknya adohi. Jamak dari kata udhiyah dan idhiyah adalah adohi. Itu 2 bacaan. Bacaan ketiga dohiyah tanpa hamzah di awal. Dohiyah. Dan bacaan yang keempat bisa juga dikatakan adha. Akhiran ha. Adha. Pakai alif setelah ha. Ini 4 bahasa untuk kata udhiyah. Adapun artinya disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab. Itu suatu kitab yang mengumpulkan arti kosakata bahasa Arab di jilid 4 halaman 2560 dan 2561. Dikatakan wadhha bisyah. Dia melakukan udhiyah dengan syah. Seekor kambing. Apa maknanya? Katanya zabahaha duhan nahari hada huwal asl. Yaitu dinamakan adha dari kata duha karena dia menyembelinya di waktu nahar. Itu yang disebutkan ini adalah asal. Ini adalah asal maknanya. Ini adalah asal maknanya. Walaupun telah datang maknanya secara umum, dia bukan hanya penggunaannya untuk waktu siang dalam penyembelihan. Bahkan nanti akan datang pembahasan kita insya Allah seputar masalah kurban boleh juga digunakan untuk malam. Tapi ini makna dasar daripada kata udhiyah. Dia menyembeli di waktu duha. Dia menyembeli di waktu duha. Setelah sholat Idul Adha. Berkata Al-Qadhi dalam syarah Sahih Muslim jilid 13 halaman 109, wakila summiyat bidzalika li'annaha tuf'alu fid duha wa huwa irtifa'un nahar. Dinamakan berkurban itu dengan kata udhiyah karena dia dilakukan di waktu duha. Karena dia dilakukan di waktu duha, yaitu ketika siang itu mulai terangkat. Ketika matahari sudah meninggi. Ini
juga disebutkan oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah di dalam kitab Subulus Salam jilid 4 halaman 160. Yang mana beliau katakan al-adhahi jam'u udhiyah bidammil hamzah. Al-adhahi itu jamak dari kata udhiyah. Di dhammah hamzanya ud. Wa yajuzu kasruha. Wa yajuzu kasruha. Boleh dikasro juga, dibaca id. Wa yajuzu hadful hamzah. Boleh kita hilangkan hamzanya. Wa fathu dot. Dan di fathah huruf dotnya. Dohiyah. Hilang hamzanya, di fathah dotnya. Dohiyah. Itu bacaannya. Ka'annaha ustuqat minasmil waqt alladhi suri'a dabhuha fihi. Wabiha sumyal yaum adha. Kata Imam As-Sun'ani, seakan-akan dia dipecahkan dari nama waktu, yaitu dari kata duha. Yang disyariatkan padanya penyembelihan. Dan dengannya lah dinamakan hari itu dengan hari adha. Kita bilang Idul Adha. Karena di hari itu terjadi penyembelihan pada waktu duha. Ini makna udhiyah. Ini pembahasan pokok, pembahasan awal. Karena setiap kita ingin masuk dalam suatu pembahasan harus tahu dulu apa artinya. Jadi itulah makna udhiyah. Rinciannya. Adapun pensyariatan udhiyah itu sendiri, berkurban itu sendiri, maka berkata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Mughni, kitab rujukan orang-orang Hambali, jilid 9 halaman 345, Al-aslu fi masyru'iyatil udhiyatil kitab was sunnah wal ijma. Asal, itu dalil akan disyariatkannya berkurban, itu adalah dalil Quran, sunnah, dan sepakat para ulama dalam masalah ini. Kemudian beliau sebutkan amal kitab. Adapun dalil dalam Al-Quran akan disyariatkannya berkurban di hari Idul Kurban. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Allah Subhanahu wa taala katakan fasholli li rabbik. Maka salatlah untuk Rabbmu, karena Rabbmu. Wanhar. Kata beliau, qala ba'du ahli tafsir al-muradu bihil udhiyah ba'da salatil Id. Yang diinginkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala wanhar, berkata sebagian ahli tafsir, yang diinginkan dengannya adalah berkurban setelah sholat Id. Itu maksudnya. Ini dalil dari Quran. Adapun dalil dari sunnah, maka sangat banyak akan datang nanti sebagiannya di pembahasan kurban yang akan datang. Kita sebutkan di sini satu dalil yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim akan disyariatkannya berkurban. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, "Dhahhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain aqranain. Dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijalahu ala sifahiha." Kata beliau, Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing yang amlahain. Amlahain itu warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya. Itu kambingnya ada warna putih dan warna hitam di bulunya. Tapi warna putihnya lebih banyak, lebih dominan daripada warna hitamnya. Akronain, bertanduk. Kambing yang beliau sembeli, dan beliau sembeli 2 ekor kambing itu dengan tangan beliau sendiri.
belum membaca bismillah, dan belum bertakbir, dan belum letakkan kaki belum, ya, yaitu ketika belum menyembelinya. Ketika belum menyembeli hewan kurbannya, Nabi SAW meletakkan kaki beliau di atas sifah, di atas rusuknya kambing itu. Jadi beliau tindis dengan kaki beliau rusuknya, dan beliau sembeli dengan tangan beliau sendiri. Ini hadits yang biasa disebutkan oleh para ulama kita akan disyariatkannya berkurban. Karena Nabi berkurban. Bahkan beliau potong sendiri. Bahkan beliau potong sendiri. Dan sepakat kaum muslimin akan disyariatkan berkurban. Adapun terkait dengan keutamaannya. Keutamaan berkurban. Tidak diragukan bahwa berkurban adalah perintah Allah. Nabi lakukan. Berarti dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Nabi SAW telah berkurban. Dan kaum muslimin dari masa ke masa, dari zaman sahabat sampai di waktu kita sekarang ini, mereka selalu melakukan ibadah kurban. Tidak ada perselisihan akan disyariatkannya. Mereka hanya berselisih dan akan datang nanti pembahasan kita. Apakah dia wajib atau sunnah. Adapun disyariatkannya itu tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Dan ketika kurban ini adalah perintah Allah, juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya hal itu menunjukkan utamanya. Karena kaidah umum syariat tidaklah mengajak kita untuk melakukan sesuatu kecuali pasti kebaikan murni yang kita akan dapatkan. Atau jika ada kerugiannya, maka tidak seberapa kalau dibandingkan dengan kebaikannya. Itu dulu yang perlu kita ketahui dan kita yakini. Bahwa ini adalah kebaikan. Karena ini adalah perintah Allah. Ini adalah dicontohkan oleh Nabi SAW. Hanya saja terkait dengan keutamaannya. Hadits secara khusus yang menjelaskan keutamaan berkurban. Tidak ada sedikit pun yang sahih. Tidak ada sedikit pun yang sahih. Yang langsung menyebutkan bahwa berkurban itu keutamaannya begini dan begini dan begini. Tidak ada hadits yang sahih sedikit pun. Berkata Ibnul Arabi, ulama Malikiyah juga, di dalam kitab Aridatul Ahwadi, jilid 6 halaman 288. Beliau berikan kesimpulan kepada kita sebagai para pelajar, laisa fi fadlil udhiyati haditsun sahihun wa qad rawan nasu fiha ajaib lam tasih. Tidak ada pada keutamaan berkurban hadits yang sahih. Tidak ada dalam keutamaan berkurban hadits yang sahih. Orang-orang telah meriwayatkan hadits-hadits terkait dengan keutamaannya, tapi di dalamnya terdapat ajaib, keanehan-keanehan, lam tasih, yang tidak sahih sedikit pun. Kita akan menyebutkan beberapa hadis sebagai contoh. Itu tadi kesimpulan dari Al-Imam Ibnul Arabi terkait dengan hadis-hadis yang datang yang menceritakan kepada kita keutamaan berkurban. Kita sebutkan beberapa hadis
sebagai faedah supaya nanti suatu saat kita mendengar, kita sudah tahu itu hadis tidak sahih. Pertama, ini diantara yang orang riwayatkan. Disebutkan kadang di mimbar-mimbar, apalagi di masa-masa seperti ini. Ketika ada pensyariatan untuk berkurban atau ajakan untuk berkurban. Atau ajakan untuk berkurban. Di antara yang mereka sebutkan adalah hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabbu ilallahi azza wa jalla min hiraqatid dam. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan." Katanya Nabi SAW bersabda, tidaklah anak Adam beramal sebuah amalan di hari nahar, di hari kurban, di Idul Adha. Amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah. Sungguh, dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kukunya, bulu-bulunya, dan darahnya akan sampai kepada Allah sebelum sampai ke tanah. Maksudnya ketika dipotong, disembelih, darahnya itu duluan sampai kepada Allah sebelum sampai ke tanah. Fatibu biha nafsa, maka perbaiki niat kalian dalam berkurban. Hadits ini riwayat Ibnu Majah. Nomor 3126. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi nomor 493. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim di kitab beliau jilid 4 221 222. Disebutkan juga oleh Ibnu Hibban tapi dalam kitab Al-Majruhin, orang-orang yang dicela hadisnya. Di jilid 3 halaman 851. Dan yang lainnya meriwayatkannya hadits ini dari jalan Abdullah ibn Nafi'. Dia menceritakan hadits ini diambil katanya dari gurunya Abul Musanna, dari Hisham, dari Urwah, dari Aisyah. Abdullah ibn Nafi' ini rawi bagus kalau tulisannya. Maksudnya kalau dia meriwayatkan dari tulisannya, bagus. Hanya saja hafalannya lemah. Hafalannya lemah. Itu cacat pertama. Cacat kedua, di dalam sanadnya tadi ada disebut rawi yang bernama Abul Musanna. Abul Musanna ini namanya Sulaiman ibn Yazid. Disebutkan oleh para ulama hadits. Orang ini yaitu Abul Musanna Sulaiman ibn Yazid. Dia adalah do'ipun wahin. Lemah sekali. Itu cacat kedua. Itu cacat kedua. Iya. Ditambah lagi disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Al-Ilal halaman 244. Penukilan ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, huwa hadithun mursal lam yasma Abul Musanna min Hisham bin Urwah. Di hadits yang terputus, Abul Musanna tidak mendengarkan dari Hisham ibn Urwah. Artinya mungqati, terputus sanadnya. Itu sebab berikutnya. Sehingga hadits ini adalah hadits yang dhaif sekali, bahkan palsu. Syekh Albani rahimahullah ta'ala dhaifkan. Syekh Albani dhaifkan di dalam Sunan At-Tirmidzi.
Ya, jadi ini hadits dhaif. Haditsnya tadi yang disebutkan tadi adalah hadits yang dhaif. Ini hadits yang pertama. Hadits yang kedua adalah hadits yang mereka nukil dari Zaid ibn Arqam. Hadits dari Zaid ibn Arqam. Dia berkata, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi. Wahai Rasulullah, kenapa berkurban? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnatu abikum Ibrahim. Itu sunnah bapak kalian, Nabi Ibrahim. Qalu famalana. Terus apa pahalanya untuk kita? Kan sunnahnya Nabi Ibrahim. Famalana fiha Rasulullah ya Rasulullah. Apa untuk kami wahai Rasulullah? Qala, kata Nabi SAW, bikulli sya'aratin hasanah. Setiap bulunya satu kebaikan. Keutamaan berkurban. Setiap satu bulu dari hewan kurban itu tertulis satu kebaikan. Qalu fasuf. Mereka bertanya, bagaimana kalau itu suf domba? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi berkata, bikulli sya'aratin minas sufi hasanah. Setiap satu bulu dari domba itu ada satu kebaikan. Ini keutamaan juga yang disebutkan terkait dengan berkurban. Hadits ini sama diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya nomor 3127. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad jilid 4 ya nomor 368. Dan juga Ibnu Hibban di dalam kitab Al-Majruhin jilid 3 halaman 55. Tapi dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Daud Al-A'ma. Nama lengkapnya Nufai' ibnul Harith. Kata para ulama hadits matruk. Rawi ini bukan lagi dhaif, tapi ditinggalkan hadisnya. Palsu. Itu cacat pertama. Kalau seandainya cuma itu, kita sudah tinggalkan. Ditambah lagi ada cacat kedua. Dalam sanad hadis itu tadi ada juga rawi yang bernama Aidullah. Dia juga dhaif. Sehingga tidak sah. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang kedua. Hati-hati itu sering disebutkan. Untuk memberikan semangat orang yang berkurban. Iya. Hadis ketiga. Juga dinukil dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Fatimah, anak beliau, putri beliau, kumi ila udhiyatik. Fashhadiha. Hati-hati, ini yang mereka pakai untuk keutamaan berkurban sekaligus untuk mengatakan kepada orang yang berkurban, pergi menyaksikan kurbannya. Pergi melihat kurbannya. Ini yang dipakai hadisnya. Ini yang dipakai haditsnya. Jadi kata Nabi kepada putrinya Fatimah, kumi ila udhiyatik. Pergi, datang, saksikan kurbanmu. Fashhadiha, persaksikanlah. Fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha yughfaru laki ma salaf min dunub. Keutamaan besar. Sesungguhnya bagimu awal tetesan yang menetes dari darahnya itu akan diampuni untukmu apa yang telah lewat dari dosa-dosamu. Jadi setiap tetesnya diampuni dosanya. Qalat, putri beliau berkata, Fatimah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, hadalana ahlul bait khosoh.
aulana walil muslimina amah. Wahai Rasulullah, apakah ini khusus kami ahlul bait atau berlaku untuk kami dan untuk kaum muslimin secara umum? Qala, kata Nabi SAW, ballana walil muslimina amah. Bahkan ini berlaku untuk kita ahlul bait dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau Al-Mustadrak jilid 4 halaman 222. Juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bazzar di dalam kitab Al-Kashf jilid 2 halaman 59. Tapi di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Daud ibn Abdul Hamid. Ini adalah rawi yang dhaif, disebutkan oleh ulama hadits. Dan juga itu cacat pertama. Cacat kedua, di dalam sanadnya juga ada rawi yang bernama Atiyah Al-Aufi. Dia dhaif mudallis, sudah lemah, suka menyamarkan sanad. Ini rawi cacat kedua. Bahkan berkata Abu Hatim di dalam kitab Al-Ilal jilid 2 halaman 38, wa hadza haditsun munkar. Ini hadits munkar, palsu. Qala Al-Uqaili, perhatikan kalau Al-Uqaili mendoibkan hadits itu bahaya. Karena Al-Imam Al-Uqaili itu termasuk imam hadits yang bermudahan dalam mensohikan hadits. Tapi bersamaan dengan itu, dia doibkan hadis itu. Beliau berkata, itu dalam kitab Ad-Du'afa, karena Al-Uqaili punya karangan hadis rawi-rawi yang doib. Di jilid 2 halaman 38, beliau berkata, hadzal haditsu la yutaba alaihi Daud ibn Abdul Hamid. Hadis ini tidak diikuti atasnya Daud ibn Abdul Hamid. Tidak diikuti atasnya Daud ibn Abdul Hamid. Ini hadis palsu. Ini hadis yang ketiga yang mereka sebutkan. Hadis yang keempat, mirip dengan tadi. Hanya saja ada penambahan dalam lafadznya. Kita sebutkan juga karena kadang juga sering orang sebutkan. Yaitu kalau tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini lafadz yang kedua dari Ali, menantunya Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, anna Rasulullah SAW qala li Fatimah. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, ya Fatimatu, ashhadi udhiyatak. Amma inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha maghfiratun likulli dhambin. Amma innahu yuja'u biha yawmal qiyamah biluhumiha wa dima'iha 70 di'fan hatta tuda'u fi mizanik. Subhanallah. Seandainya ini sahih, tidak ada orang yang tidak mau berkurban. Iya, tapi nanti cukup keutamaan yang lain. Katanya Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, saksikan kurbanmu. Sungguh untukmu awal tetesan dari darahnya ampunan untuk setiap dosamu. Dan sungguh dia akan datang di hari kiamat dengan dagingnya, darahnya 70 kali lipat. Dia akan datang sampai diletakkan di timbanganmu. Jadi akan datang di hari kiamat dan diletakkan di timbangannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di kitab beliau, ya, Sunan Al-Baihaqi jilid 9 halaman 283. Tetapi di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Amr ibn Khalid Al-Wasiti. Kata ulama hadis, huwa matrukun. Dia ditinggalkan haditsnya. Artinya kalau dibilang ditinggalkan itu lebih parah daripada doif. Dan ini kalau ada ini orang langsung ditinggalkan. Langsung ditinggalkan. Iya. Ini hadits yang disebutkan. Hadits
mungkar, hadis juga palsu. Yang kelima, sama dari Ali, tapi dengan lafaz yang lain. Dinukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, dhahhu wahtasibu bidimaiha wa inna dama in waqa'a fil ardi fa innahu yaqa'a fi hirzillahi azza wa jal." Wahai sekalian manusia, berkurbanlah dan harapkanlah dengan darahnya itu pahala. Sungguh, darahnya walaupun kelihatannya jatuh ke tanah, tapi sesungguhnya dia jatuh pada penjagaan Allah Azza wa Jal. Ini pahala besar. Karena darahnya langsung jatuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadits diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud At-Toyalisi. Bukan Abu Daud As-Sijistani. Yang Sunan Abu Daud. Di nomor 8315. Tapi yang masalahnya di dalamnya ada rawi yang bernama Musa ibnu Zakaria. Itu pertama. Yang kedua ada juga Amr ibn Husain al-Uqaili. Dua rawi ini disebutkan oleh ulama hadits matrukan. Keduanya ditinggalkan haditsnya. Sama, hadisnya palsu. Yang keenam, di antara juga hadits yang disebutkan adalah hadits Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anfaqatil waraq fi syai'in ahabbu ila Allahi min nahrin yanharu fi yaumi 'id. Tidaklah diinfakkan al-waraq, uang, pada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah di hari kurban melebihi keutamaan kalau dia membeli hewan kurban yang disembeli di hari Id. Yang disembeli di hari Id. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam kitab beliau jilid 11 halaman 17. Juga Al-Imam Ad-Darqutni jilid 4 halaman 282. Iya. Juga Ibn Hibban di dalam kitab Al-Majruhin jilid 1 halaman 101. Tapi dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ibrahim ibn Yazid Al-Khuzi. Sama, dia adalah rawi yang matruk. Rawi yang ditinggalkan haditsnya. Rawi yang ditinggalkan haditsnya. Kemudian hadits yang ke-7. Di antara juga yang disebutkan di dalam kitab-kitab Fadail al-Amal. Keutamaan beramal. Ya. Yang dia merupakan hadis palsu. Dinukil dari Al-Husain ibn Ali. Ini cucunya Rasulullah. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhahha thayyibatan biha nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar." Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berkurban ikhlas dirinya untuk berkurban, dia mengharap pahala dari kurbannya itu, maka itu akan menjadi hijab pelindung untuknya dari api neraka. Ini hadits diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tabrani di jilid 3 halaman 84. Ya, tapi dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Daud An-Nakhai. Abu Daud kunyannya An-Nakhai, asalnya nama aslinya Sulaiman ibn Amr. Disebutkan oleh ulama hadis, orang ini kadzab, pendusta. Orang ini pendusta, hadis palsu. Iya. Yang ke-8. Ada juga diriwayatkan disebutkan dari Abdullah ibn Abbas.
Jadi ini tidak ada masalah. Penukilan dari sahabat, dari Nabi. Masalahnya yang menukil. Yang menukil. Iya. Ini dari Abdullah bin Abbas juga disebutkan. Yang ke-8. Rasulullah SAW katanya bersabda yauma adha. Nabi bersabda di hari Idul Adha. Ma amila bin Adam fi hadal yaum afdal min damin yuhraq. Illa ayyakuna rahiman maqtu'atan tu'sal. Katanya, tidaklah anak Adam beramal di hari ini amalan yang paling utama daripada darah yang dialirkan. Kecuali ada rahim, silaturahim yang diputuskan. Kecuali ada silaturahim yang diputuskan. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Sama disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani di kitab beliau jilid 11 halaman 32. Tapi dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Hasan Ibnu Yahya Al-Khosna. Disebutkan rawi ini sodukun kasirul golat. Ini kata para ulama hadits. Rawi ini sebenarnya soduk. Bagus. Tapi sering salah. Ini rawi soduk. Bagus tapi sering salah. Jangan sampai ini termasuk kesalahannya. Kalau seandainya cuma dia, mungkin diterima. Tapi juga di dalamnya ada rawi yang bernama Laith ibn Abi Sulaim. Laith ibn Abi Sulaim. Juga ada satu lagi, Ismail ibn Ayyash. Dua orang ini adalah rawi yang dhaif. Bahkan disebutkan oleh para ulama, hadits ini musalsal bid-du'afa. Diriwayatkan oleh rawi-rawi yang dhaif. Bukan hanya satu, ada 3 rawi yang dhaif di dalamnya. Di dalamnya. Bahkan ya disebutkan Sa'id ibn Daud ada dalam jalur lain dari hadits ini dalam riwayat Ibn Abdul Bar di dalam kitab Al-Istidkar. Ya jilid 5 halaman 164. Juga dalam kitab At-Tamhid yaitu kitab rujukan orang-orang Malikiyah di jilid 23 halaman 192. Jalur yang lain. Cuman di dalamnya ada rawi yang bernama Sa'id ibn Daud. Dhaif juga bahkan disebutkan yakthuru minal manakir an Malik. Sering meriwayatkan hadits-hadits mungkar. Sering meriwayatkan hadits-hadits mungkar. Ini hadits yang ke-8. Hadits yang ke-9. Ini yang paling terkenal juga. Yang terakhir saya sebutkan ini. Tapi ini yang paling terkenal juga. Yang biasa orang sebutkan. Hadits dari Abu Hurairah. Dari Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW bersabda. Istafrihu dohayakum. Fa innaha matoyakum ala sirat. Kata Nabi dari Abu Hurairah. Istafrihu. Cari kendaraan. Cari kendaraan. Melalui hewan kurban kalian. Sesungguhnya itu akan menjadi tunggangan untuk kalian di jembatan. Jadi nanti orang yang berkurban akan naik hewan kurbannya melewati jembatan yang ada di atas punggung neraka Jahannam. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami di dalam kitab Al-Firdaus jilid 1 halaman 85. Ya. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Talkhis Al-Habir jilid 4 halaman 138, akhrajahu sahib Musnad Al-Firdaus min Tariq Ibnu Mubarak an Yahya Ibnu Ubaidillah Ibnu Mauhab an abihi an Abi Hurairah rafa'ah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dikeluarkan oleh pemilik kitab Musnad Al-Firdaus dari jalur Ibnu Mubarak dari Yahya Ibnu Ubaidillah Ibnu Mauhab dari bapaknya dari Abu Hurairah
diangkatnya kepada Nabi SAW. Tapi Yahya ibn Ubaidillah ibn Mauhab ini adalah rawi kata para ulama do'ib jidda. Bukan do'ib, do'ib jidda. Lemah sekali. Lemah sekali. Iya. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Arabi di dalam kitab Aridatul Ahwadi jilid 6 halaman 288. Demikian pula Ibn Salah di dalam Talkhis Al-Habir dan Al-Ujluni dalam kitab Kashf Al-Khufa. Iya. Dan Syekh Albani mendoifkannya di dalam kitab Do'if Al-Jami' nomor 924. Jadi 9 hadits ini biasa orang sampaikan dalam keutamaan berkurban, tapi semuanya palsu. Iya. Kita tidak membutuhkan ini. Hadits-hadits ini. Cukup dia sesuatu yang utama Allah perintahkan kita. Dan tidak mungkin Allah perintahkan kalau tidak ada keutamaannya. Cukup itu adalah keutamaan Nabi berkurban. Bahkan belum menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. Itu sudah cukup akan keutamaannya. Kita tidak membutuhkan tadi hadis-hadis do'if dan palsu. Kita tidak membutuhkan tadi hadis-hadis do'if dan palsu. Adapun hukum berkurban, apakah wajib atau sunnah, kita akan ambil mungkin di pertemuan akan datang. Karena sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Ini sengaja anak dalam berkurban ini karena kita mungkin satu kali pembahasan. Jauh lama lagi baru kita dapat. Kita langsung bahasnya rinci. Maksudnya terkait dengan hukumnya, terkait dengan dalil-dalilnya. Apalagi terkait dengan dalil-dalil palsu tadi. Sengaja disebutkan sumber periwayatannya. Supaya ini memang do'if berdasarkan kitab yang meriwayatkan dalil tersebut. Dalam meriwayatkan dalil tersebut. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan akan datang.